Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang melindungi privasi sejak dini. Waspada cyberbullying. Teknologi bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, jika digunakan ke arah yang positif, maka hasilnya agak baik. Teknologi memungkinkan anak untuk belajar bersosialisasi dan berkomunikasi. Di lain sisi, teknologi bisa melukai diri sendiri jika digunakan untuk kepentingan negatif. Tidak sedikit anak yang menjadi korban pelecehan ataupun premanisme di internet. Istilah ini dikenal dengan nama cyberbullying, yaitu perilaku antisosial yang melecehkan ataupun merendahkan seseorang, kebanyakan menimpa anak-anak dan remaja, baik yang dilakukan secara online ataupun melalui telepon seluler. Cyberbullying ini dimanfaatkan pesan SMS, email, instansi messaging, blog, media sosial, ataupun halaman web untuk mengganggu, mempermalukan, dan mengintimidasi anak. Bentuknya bermacam-macam, seperti menyebarkan isu palsu, memposting foto-foto memalukan, pelecehan seksual, ancaman, hingga tindakan yang berbentuk pemerasan. Berapa kasus di luar negeri? Korban dari cyberbullying ini banyak yang akhirnya bunuh diri. Tanda-tanda anak korban cyberbullying. Berikut ini beberapa pertanda yang harus diperhatikan ketika anak menjadi korban cyberbullying adalah sebagai berikut. Yang pertama, emosi anak menjadi berubah drastis seperti marah atau sedih yang berlebihan setelah menggunakan ponsel atau berinternet. Yang kedua, anak menarik diri dari teman-teman atau kegiatan yang biasa mereka jalankan. Yang ketiga, nilai sekolah anak agak turun atau anak merasa tidak puas dengan sekolah atau kelas tertentu. Dan yang terakhir, anak menunjukkan tanda-tanda depresi yang tidak biasanya. Merespon cyberbullying. Jika Anda melihat seseorang anak menjadi korban cyberbullying, beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, simpan atau cetak bukti-bukti cyberbullying. Yang kedua, identifikasi pelaku cyberbullying. Yang ketiga, mintalah pelaku cyberbullying tersebut untuk menghentikan aksinya. Yang keempat, menghubungi orang tua pelaku cyberbullying. Ceritakan dengan jelas apa yang telah terjadi. Tunjukkan bukti-bukti dan kalau perlu, beri peringatan bahwa Anda akan mengambil langkah hukum jika aksi cyberbullying tersebut tidak dihentikan. Yang kelima, ajukan keluhan kepada provider internet atau operator. Yang keenam, hubungi pihak sekolah anak Anda jika cyberbullying terjadi di sekolah, seperti guru dan kepala sekolah, sehingga dapat diambil langkah protektif untuk menghentikan tindakan cyberbullying tersebut. Yang terakhir, jika cyberbullying sudah mengarah ke tindak kekerasan, pemerasan atau seksual, segera hubungi pihak kepolisian. Dua pelecehan seksual oleh remaja beberapa waktu belakangan ini menjadi perhatian publik. Alasan tindakan pelecehan hingga pemerkosaan ini dilakukan salah satunya terpicu kebiasaan menonton konten pornografi. Sehingga kita perlu untuk menangkal konten seksual di ponsel anak atau murid. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kiat menangkal konten seksual di ponsel murid. Bagi guru dapat melakukan hal sebagai berikut untuk menangkal konten seksual di ponsel murid. Yang pertama, mulailah memberikan pengertian kepada murid tentang fenomena sexting, sehingga murid akan mengetahui sebab akibat dari menonton konten seksual tersebut. Yang kedua, jika murid Anda kedapatan memiliki atau saling mengirim konten porno via ponselnya, segera suruh mereka hentikan hal itu dan langsung hapus konten porno di ponsel murid tersebut. Yang ketiga, tetap tenang ketika menghadapi murid yang susah untuk diajari dan pelajari kondisi kejiwaan si anak tersebut. Yang keempat, lakukan razia isi ponsel murid secara berkala dari kelas ke kelas. Guru juga dapat memberikan aturan dan sanksi kepada murid yang menonton konten seksual atau konten pornografi di
ponselnya. Yang kedua, untuk murid. Murid dapat melakukan hal sebagai berikut untuk menangkal konten seksual di ponselnya. Yang pertama, jika mendapat foto atau kalimat porno di ponsel, jangan menyebarkan dengan orang lain. Langsung hapus foto atau kalimat yang terdapat di ponsel tersebut. Yang kedua, jangan takut untuk menjalin komunikasi dengan guru atau orang lain mengenai masalah sexting ini. Dengan berkomunikasi, kita dapat mengetahui hal selanjutnya untuk dilakukan. Yang ketiga, jika mendapat konten sexting dari teman atau orang lain, beri pengertian bahwa perbuatan mereka itu berbahaya dan melanggar hukum. Dengan menangkal konten seksual di ponsel murid, kita dapat meminimalisir peristiwa pelecehan seksual di kalangan remaja. Atau melanggar hak cipta. 7 tips cegah dan hentikan cyberbullying. 1. Jangan merespon. 2. Jangan membalas aksi pelaku. 3. Adukan kepada orang yang dipercaya. 4. Simpan semua bukti. 5. Segera blokir aksi pelaku. 6. Selalu berpikir sopan di dunia maya. 7. Jadilah teman, jangan hanya diam.